Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat ya untuk kita semua, telah memberikan keistiqomahan, juga kebaikan Islam, kebaikan iman untuk kita semua, ya. Sehingga tidak ada yang menggerakkan kita semua untuk hadir dalam majelis pagi ini kecuali atas karunia takwa, insya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga majelis ini menjadi majelis di mana kita akan menjadi semakin kuat dalam istiqomah kepada beliau, dalam kecintaan kepada beliau, dan dalam semangat untuk mengejar syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan majelis, kita sama-sama buka dengan membaca umul kitab serta salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus apa disclaimer ya, kalau nanti tiba-tiba mungkin suaranya tidak jelas seperti sesuatu, mohon dimaklumi. Soalnya ini nggak di rumah ya, karena saat ini sedang libur, jadi ada kegiatan pagi ya. Jadwal hari ini kegiatannya ceritanya berenang. Niat awalnya berenang di kolam renang, tapi anaknya nggak mau masuk pantai, ya Allah. Ya, Masya Allah. Aslinya kan pantai tenang ya, tapi ternyata ada yang ini sel musik keras banget di sebelah sana gitu ya. Oke, tata atur posisi yang agak jauh dari keributan ini ya. Bantu pagi-pagi. Ya, insya Allah ya kita coba semoga bisa tuntas terbahas satu bab ini ya, satu bab tentang mautur rujulah ya, tentang matinya rujulah ya, atau matinya kejantanan. Jadi bukan laki-lakinya yang mati gitu ya, bukan orangnya yang mati, tapi kejantanannya. Dan apa yang menyebabkan kejantanan itu mati adalah wa fuqdanul ghairos, adalah lenyapnya atau hilangnya al-ghairah ya. Apa itu al-ghairah? Adalah rasa cemburu ya. Seperti yang kayaknya pernah kita singgung di bab awal-awal dulu, kata arrojulah itu sendiri adalah memiliki makna terkait dengan karakter atau mentalitas seseorang gitu ya. Kalau kemudian ada yang memaknainya sebagai rujulah itu sebagai sosok laki-lakinya, sebenarnya kurang tepat gitu ya. Arrojulah itu adalah maskulinitas ya, atau kejantanan mentalitas yang ada pada diri seorang laki-laki. Kalau Yusuro ya, Yusuro itu adalah sosok laki-lakinya yang kembali kepada diri apa namanya, sebagaimana yang kita pahami laki-laki gitu. Dukur belum tentu punya rujulah ya, tapi ketika dia punya rujulah maka dia pasti adalah seorang dukur ya. Itu yang pernah kita bahas. Nah ternyata penyebab hilangnya kejantanan seorang laki-laki itu adalah hilangnya rasa cemburu. Jadi dari judul ini saja insya Allah sudah cukup memberikan gambaran ya, betapa sekarang ini ternyata para lelaki itu minim rasa cemburunya, atau bahkan bisa jadi pada sebagian orang hilang rasa cemburunya. Rasa cemburu yang kemudian itu sebenarnya Allah hadirkan sebagai satu bentuk kenormalan gitu ya, sebagai satu bentuk kenormalan yang sangat bermanfaat untuk menjaga dirinya sendiri maupun keluarganya, para istrinya, mungkin anak-anak perempuannya, ataupun keluarganya secara umum gitu. Nah maka itulah salah satu sebab kenapa bab ini ditulis gitu ya. Nanti akan terlihat di pembahasan di dalamnya betapa kemudian kehidupan yang kita temukan di masa saat ini ya, misalnya di tahun 2024 ini, ketika rasa cemburu pada laki-laki itu sudah semakin menipis bahkan hilang ya, itulah salah satu sumber malapetaka di tengah masyarakat.
Kita masuk di paragraf yang pertama ya. Inna a'azza inna a'azza ma lidil insani. Sesungguhnya perkara yang paling mulia di sisi manusia ba'da dinihi, setelah urusan agamanya, huwa irduhu, ya, adalah irnya, atau kemudian ini disebut sebagai harga dirinya gitu ya. Bal inna irdahu, ya, bahkan sesungguhnya harga diri seseorang itu juz'un min dinihi, adalah satu bagian dari urusan agamanya. Fal muhafazatu ala irdi, dan penjagaan atas harga diri min ahami da'a ini dini, ya, merupakan bagian dari pilar yang sangat penting ya, dalam urusan agama. Wal ghairatu, ya, dan ghairah atau rasa cemburu alaihi, pada diri manusia, min ahami alamatil ini, adalah bagian yang paling penting dari tanda-tanda keimanan. Ya, jadi luar biasa ya di sini disampaikan di bagian awal. Ini sudah semacam apa ya? Kalau ada kata min itu kan sebenarnya menjelaskan ada banyak ya, ada banyak sebenarnya yang merupakan perkara mulia, ada banyak juga pilar-pilar agama, ada banyak tanda-tanda keimanan. Tapi di sini dikatakan bahwa rasa cemburu itu ternyata punya porsi yang sangat besar. Dikatakan dia sebagai sesuatu yang paling mulia untuk menentukan harga diri. Dikatakan dia itu merupakan satu bagian atau pilar yang sangat penting untuk urusan agama. Sampai-sampai kemudian dia dikatakan sebagai tanda keimanan seseorang. Karena kan kalau kita kembalikan kepada satu hadis ya, yang insya Allah semuanya hafal itu ya, man ro'a minkum munkaron gitu ya. Barang siapa yang kemudian melihat satu kemungkaran gitu ya, maka kan perintahnya Rasul itu yang paling utama adalah kita berusaha mengubah. Ubah dengan tangan, kalau kemudian tidak mampu ya dengan lisan. Kalau tetap tidak mampu ya, maka katanya Rasul apa? Fabi qalbihi, maka ubahlah dengan hati. Walaupun mengubah dengan hati ini kan kalau kita logikakan ini tidak akan berubah ya kalau cuma dalam hati doang gitu ya, cuman apa namanya terbesit dalam hati, cuman kayak membatin doang ya tidak bisa. Tapi itu adalah selemah-lemah keimanan kata Rasulullah. Zalika wa zalika adaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kalau rasa cemburu yang mana itu munculnya dari dalam hati saja itu tidak muncul, itu menjadi pertanyaannya masih punya iman atau tidak ya. Itu yang kemudian dimaksudkan di sini dia adalah tanda-tanda keimanan. Karena yang kemudian dibahas di sini adalah rojulah, maka memang fokusnya nanti adalah pada diri laki-laki semua, ya, yang disinggung banyak di dalam bab ini adalah para laki yang tidak punya rasa cemburu. Maka laki-laki yang kemudian nanti ya anteng-anteng saja gitu ya, tidak punya rasa cemburu, atau kemudian laki-laki yang dayus itu ya nanti dayus itu ada dibahas di bab setelahnya kalau tidak salah ya dari Indonesia itu sendiri, itu termasuk apa ya tanda-tanda pada dirinya itu imannya sangat bahkan dan balik ya sudah tidak ada keimanan sehingga tidak tergerak sama sekali untuk melakukan apapun atau bahkan sekedar merespon. Nah ini kemudian menjadi satu hal yang penting ya, terlihat dari sebuah hadis ya. Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ya adalah para sahabat Rasulullah itu ya min asyadin nasi ghairatan ala a'radihim, merupakan orang-orang yang paling keras rasa cemburunya ya atas harga dirinya gitu ya, paling keras penjagaannya terhadap harga dirinya. Wa yadullu ala zalika, dan menunjukkan atas hal itu ya, ini terlihat dalam Maruya an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, apa yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala yauman li ashabihi, bahwasanya Rasul bersabda pada suatu hari kepada para sahabatnya. Jadi ini sedang ngobrol gitu ya, Rasulullah itu di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, inda khala ahadukum ala ahlihi, ya, jika salah seorang di antara kalian memasuki kamar, ya yang dimasuki maksudnya di sini memasuki kamar istri kalian, wa wajada ma yaribu, dan
ahadukum itu atau salah seorang di antara kalian itu kemudian mendapati apa yang mencurigakan, ya, apa-apa yang mencurigakan ketika masuk kamar kemudian curiga atau ragu ketika melihat itu. Asyhada arba'an. Terus saksikanlah 4 kali atau 4 orang, gitu ya. Maka perintahnya Rasul apa? Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, terus saksikanlah 4 kali. Faqama Sa'du bin Mu'adz, ya. Nah, mendengar pernyataan itu, mendengar sabdanya Rasul itu, Sa'ad bin Mu'adz langsung berdiri, ya, kayak semacam instruksi gitu. Muta'akhir, ya. Berdirinya itu pun bukan sekedar berdiri yang biasa-biasa gitu ya, tapi dalam keadaan sangat emosional, ya, sangat bergejolak, sangat terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Waqala, dan saat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'adkhulu ala ahli, ya. Apakah ketika aku, ya, masuk menemui istriku, fa'ajidu ma yaribu, kemudian aku mendapati apa-apa yang membuatku curiga atau ragu, antaziru hatta usyhida arba'an, apakah kemudian aku harus menunggu sampai aku mempersaksikan 4 orang, gitu ya, atau ada 4 orang yang bisa menjadi saksi. Ini dia bertanya balik gitu ke Rasulullah. Tapi kemudian pertanyaannya dia jawab sendiri gitu ya. La, ya, tentu saja tidak, katanya Sa'ad. Wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, in ra'aitu ma yaribuni fi ahli, jika aku melihat apa-apa yang mencurigakan pada istriku, la utihanna bi ra'si anil jasadi, sungguh aku akan mentahkan atau akan memenggal kepala dari jasad. Waliyafa'alallahu bi ba'da zalika ma yasha'u, dan hendaklah Allah kemudian berbuat apa saja terhadapku setelah hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, ya. Ini luar biasa, ya, luar biasa kemudian respon yang dimunculkan Sa'ad bin Mu'adz ketika kemudian Rasulullah tadi menyampaikan kalau kemudian menemukan sesuatu yang mencurigakan di kamar, ya, misalnya sebenarnya konteksnya di sini ketika mendapati istrinya berzina gitu ya, atau istrinya melakukan sesuatu dengan pria lain gitu ya, maka persaksikanlah 4 orang kalau kemudian ingin menuduhnya berzina, gitu ya. Tapi kemudian saat itu saking saking besar rasa cemburunya, gitu ya, saking kuat rasa cemburunya, dia merasa dia tidak akan bisa nunggu, gitu ya, tidak akan bisa kemudian sudah melihat kok harus nunggu lagi sampai ada 4 orang, maka mending langsung penggal, langsung aja dieksekusi gitu menurutnya Sa'ad bin Mu'adz, karena itu adalah satu kemaksiatan yang sangat besar. Maka bagaimana kemudian responnya Rasulullah melihat responnya saat, nah itu disampaikan di paragraf berikutnya. Falam yunkir alaihi Rasul, ya, maka Rasul tidak mengingkari atas hal tersebut. Yakni apa? Saurotasi, pergolakan atau respon yang dimunculkan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi. Ajli irdi, dari sisi kuatnya harga dirinya itu tadi. Bal tabas sama, ya. Tetapi itu Rasul itu malah tersenyum. Waqala, dan kemudian bersabda, ya, jadi membangkitkan, inna sa'dan la yagharu, sesungguhnya Sa'ad itu pencemburu. Wa inni la aghyaru min Sa'din, dan sesungguhnya aku itu lebih cemburu daripada Sa'ad. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la aghyaru minal jami'i, sesungguhnya Allah itu lebih lagi cemburunya dibandingkan manusia secara keseluruhan. Wa ghairatullahi, dan cemburunya Allah, antuk sama harimahu, bahwasannya dilanggar itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi luar biasa gitu ya, keberadaan al-ghairah atau rasa cemburu ini sebagai tanda keberadaan iman. Maka harusnya iman itu memang mendorong kita untuk selalu sigap bertindak gitu ya, selalu merespon setiap melihat ada kemungkaran, bukan sekedar mengikuti perasaan gitu ya, bukan sekedar kemudian mengedepan apa namanya, pakai goridah naumnya saja, atau kemudian karena ketersinggungan ya goridah bapak misalnya, bukan, tapi pada dorongan iman. Kalau kemudian kecemburuan itu tidak ada, ya, maka maksiat-maksiat kecil, ya, itu akan dimaklumi. Yang lambat laun akan menyebabkan juga para suami itu bahkan bisa jadi membiarkan atau cuek saja melihat maksiat
besar yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan saat itu, masa sih gitu ya ngelihat istri berzina atau bersama laki-laki lain di kamar terus bisa bisa diam gitu ya, bisa sabar nungguin ada 4 orang saksi untuk kemudian mengadukan atau mensyakwa istrinya bahwa istrinya berzina, kan nggak bisa. Gitu. Maka nanti dalam pembahasan yang lain ya, dan insya Allah ada juga di bagian-bagian belakang, apakah kemudian syakwa terhadap zina itu hanya bisa dilakukan ketika sudah ada saksi sebanyak 4 orang gitu ya. Ketika yang dilakukan adalah kodok atau tuduhan berzina, maka ya wajib tetap menunggu 4 orang saksi gitu ya. 4 orang saksi yang kemudian melihat secara jelas ya, secara apa namanya, secara ya tidak ada penghalang, tidak ada bagaimana proses zina itu terjadi. Gitu. Tapi kalaupun ternyata tidak cukup 4 orang, gitu ya, tapi kemudian salah satu saksinya itu adalah suaminya sendiri, gitu ya, maka sang suami ini bisa kemudian menjatuhkan li'an kepada istrinya, gitu ya, li'an istrinya. Li'an itu artinya melaknat sebenarnya, satu akar kata dengan laknat. Jadi cukup dengan persaksian dirinya, ya. Li'an itu berarti mengajak istrinya untuk saling saling bersumpah gitu ya. Jadi suaminya bersumpah akan apa yang dia lihat, ya, dan kemudian dia siap dengan konsekuensi yang akan diberikan oleh Allah jika saja sumpah yang dia sampaikan itu ternyata terbukti kesalahannya. Ya. Jadi menantang istrinya untuk kemudian bersumpah balik. Nah, kalau kemudian ternyata istrinya itu akhirnya ketika istilahnya disumpah itu nanti dia menerima apa yang diputuskan, maka dia akan dirajam. Tapi ketika dia tidak menerima, maka dia harus menyumpahi balik, ya, bersumpah balik atas nama Allah ya, bahwa suaminya berbohong. Nah, proses li'an itu seperti itu. Jadi kalau tidak sampai cukup 4 saksi, tapi salah satunya adalah suaminya, ya, maka kemudian bisa ya dijatuhkan li'an. Meski konsekuensi li'an ini adalah ketika nanti sudah berpisah, maka tidak akan bisa lagi rujuk selamanya, ya, perbedaannya. Jadi tidak seperti talak bain tubro yang kapan hari kita bahas gitu ya. Berpisah tapi ini tidak bisa menikah lagi selamanya. Nah, jadi luar biasa ya. Apakah kemudian hanya untuk maksiat besar ya? Tentu tidak ya. Seperti yang Tata singgung sedikit tadi bahwa hal-hal kecil ya, hal-hal sederhana atau bukan hal sederhana sih ya, tidak ada maksiat yang sederhana. Hal-hal yang menurut pandangan manusia itu remeh. Tapi ternyata itu adalah sebuah maksiat, maka harusnya para suami itu menunjukkan kejantanan ya, dengan rasa cemburu tadi. Dia segera meluruskan, dia kemudian tidak membiarkan atas dorongan rasa sayang gitu kan, kadang ada ya, karena sayang sama istri katanya kemudian tidak mau melarang ini melarang itu ya, semua serba dibebaskan, itu adalah terserah istri, nanti kalau dilarang dia bisa stres, kalau kemudian dilarang itu jadi sumber keributan di keluarga, kasihan istri sudah lelah, ya sudahlah biarkan dia misalnya mau bersenang-senang dengan cara dia. Nah, hal-hal seperti itu kan lazim kita temui sekarang, entah memang karena suaminya itu sangat permisif seperti itu, atau memang kemudian karakter istri itu membuat suami itu tidak mampu menunjukkan rasa cemburunya, gitu ya. Jadi ini bisa karena faktor dari suaminya atau bisa jadi faktor dari istrinya sendiri. Ya. Saya tetap pernah dapat cerita seorang istri gitu, dia tuh tidak bekerja. Jadi menurut dia karena dia tidak bekerja, dia hanya di rumah saja gitu. Tapi ya dia berdedikasi gitu di rumah ya. Pokoknya luar biasa dalam pengurusan rumah tangga. Maka dia beralasan ke suaminya karena cuma di rumah aja dia ini stres gitu kan ya, dia ini jadi gampang uring-uringan, jadi rentan depresi dan lain sebagainya. Maka dia minta izin sama suaminya untuk kemudian ikut kegiatan para ibu-ibu gitu. Itu yang dia minta izin itu adalah kegiatan ikut Zumba ya, ikut senam-senam ya, salah satunya Zumba. Sebenarnya kan senamnya saja tidak masalah ya, kalau sekedar senam saja terus dengan skema akuat itu kan tidak masalah. Tapi kan kita tahu juga ya, Zumba itu seringnya direkam loh, seringnya direkam, kemudian rekamannya diupload. Nah, hal seperti itu kemudian terjadilah nih di sang istri. Nah awalnya suami itu menegur,
Normalnya laki-laki itu pasti nggak senang gitu kan melihat istrinya seperti itu. Lalu suaminya ini menegur, malah dibalas sama istrinya. Kalau kamu larang-larang gitu ya, kalau kamu larang-larang, ini nanti kemudian saya pasti akan jadi stres karenanya gitu ya. Jadi jangan larang-larang saya, jangan kemudian begini-gini ya. Istrinya tuh tak terima ketika ditegur dengan oleh suaminya gitu ya. Maka akhirnya suami itu seolah-olah tidak berdaya gitu ya, seolah tidak berdaya dia ketimbang istrinya stres, ketimbang muncul masalah lanjutan ya sudahlah dibiarkan saja istrinya menjalankan hobinya untuk zumba dan direkam dan diupload. Nah, itu masalah. Rasa cemburu ditekan hanya karena kemudian tidak ingin ada konflik lebih lanjut. Padahal kalau kita mikir-mikir, yang mending ribut sekalian, ya, yang mending ribut sekalian, tapi istrinya jadi benar gitu. Justru itu adalah wujud kejantanannya laki-laki. Kalau kemudian ada laki-laki yang tidak jantan, ya, entah itu laki-laki mazhab mana, laki-laki jenis apa ya, Allah alam, tidak layak disebut laki-laki sebenarnya tidak punya kejantanan. Mau dibilang perempuan kan masalahnya wujudnya laki-laki, tapi mau dibilang laki-laki tidak punya kejantanan, ya, jadi bermasalah. Itulah beberapa contoh-contoh yang kemudian ada di sini ya, di kehidupan sehari-hari. Atau ya bisa juga dalam bentuk yang sangat sederhana gitu ya. Ketika kemudian para laki-laki uh, itu membiarkan istrinya keluar rumah untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan mungkin membuat dia lalai dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Kalau kemudian yang pernah kita temukan itu ada tipikal suami yang memang kemudian sangat-sangat memberikan izin gitu ya, silakanlah istrinya mau pergi kemana aja, tinggal langsung keluar. Gitu. Ini kita tidak membahas konteks perizinan ya, karena kayaknya sudah pernah clear juga kita bahas. Tapi kemudian dia tuh ya terserahlah istri mau ngapain aja. Gitu. Ada yang kemudian setiap istrinya mau izin keluar, ya dia akan pilih ini kemana, sama siapa, mau ngapain, berapa lama. Gitu. Itu kemudian apakah dalam tanda kutip ya cerewetnya suami mempertanyakan hal-hal itu, mendetil hal-hal itu sebagai satu bentuk keburukan, tidak percayanya suami dan lain sebagainya, ternyata tidak juga. Atau apakah kemudian suami yang tadi misalnya istrinya tidak perlu minta izin terlalu gimana-gimana gitu, itu juga sebagai bentuk tidak cemburunya suami akan istrinya, ya enggak juga gitu. Kembali ke bagaimana nanti kondisi sang istri. Kalau kemudian track record istrinya ini memang bisa dipercaya, dia tidak akan keluar rumah kalau itu bukan sesuatu yang hajat yang syar'i, ya, bukan untuk urusan ngaji, dakwah misalnya gitu ya. Suaminya sangat paham istrinya tidak mungkin keluar untuk hal yang lain, maka dia tipikal yang slow gitu ya. Istrinya mau keluar ya monggo gitu. Tapi ketika suami ini tahu track record istrinya itu mungkin pernah ada keluar untuk hal-hal yang nggak benar, maka wajib didetili. Atau bahkan misalnya ketika sekarang faktanya suami istri banyak yang kemudian sama-sama bekerja di luar rumah gitu ya. Ketika sang istri itu kerja di luar rumah, kan aslinya mubah loh. Nanti kan ada pembahasan sendiri di belakang ya tentang wanita bekerja. Ketika wanita keluar rumah untuk urusan bekerja yang mana itu adalah mubah, tapi kemudian sampai membuat akhirnya dia jadi lalai untuk urusan domestiknya misalnya, atau dia jadinya lalai untuk urusan dakwahnya, gitu ya. Dia lalai untuk urusan silaturahim dengan keluarganya, gitu ya, saking sibuknya misalnya meniti karir, maka harusnya kemudian suami itu bisa mengambil sikap, karena kemudian normalnya ya harus ada rasa cemburu, bukan cemburu sekedar melihat ke dirinya. Kalau cemburu yang ditunjukkan saat bin ini kan adalah cemburu karena melihat istrinya itu melanggar syariat Allah. Ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis yang berikutnya tadi ya lanjutannya itu, bahwa secemburu-cemburunya manusia itu yang jauh lebih pencemburu itu adalah Allah. Dan Allah itu cemburunya adalah ketika syariat-syariatnya dilanggar atau ketika manusia justru melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami itu harusnya standar cemburunya pun begitu, ya. Bukan karena dorongan hawa nafsu, ya, tapi karena justru dorongan sayang, gitu ya, dorongan sayang tidak ingin istrinya itu melanggar syariatnya Allah. Nah, itu adalah sebaik-baik kecemburuan.
Jadi kalau kemudian masih ada ya yang laki-laki atau para suami yang santai aja gitu ya, santai melihat istrinya begini begitu, ya istrinya tidak pakai kerudung, istrinya mungkin jauh lebih sibuk untuk kegiatan-kegiatan sosialita dan lain sebagainya, tapi enggan dalam kegiatan dakwah, bermajelis ilmu. Nah, harusnya suami saat itu sudah mengambil sikap. Maka di bagian berikutnya disampaikanlah satu kutipan dari penyair ya, walaqad sadaqa syairul hakim haitsu yaqul. Maka benarlah ya apa yang dikatakan oleh seorang penyair yang bijak, penyair Arab, la yaslimu asyarafu ar-rafi'u minal al, tidaklah kemudian akan selamat atau akan aman kehormatan yang tinggi itu dari gangguan hatta yurafu ala jawani di sehingga tumpah di atas samping kiri maupun kanannya apa yang tumpah darah gitu ya. Jadi, puncaknya itu nanti ada bisa jadi sampai pada pertumpahan darah dan itu adalah bentuk ketinggian kehormatan yang dimiliki oleh seseorang. Dijelaskan di paragraf berikutnya ya, bagaimana kemudian pemikiran mu'alif kitab ya, Muhammad al-Maliki dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh penyair tadi yang juga sejalan dengan hadisnya. Faiza alim tazalika ayyuhal akhul muslim, maka jika kamu atau engkau mengetahui tentang hal itu wahai saudara-saudara yang muslim, wakanat za wairatin, dan adalah engkau itu punya yang namanya wairah atau rasa cemburu ala dinika wa irdika, atas agamamu dan harga dirimu, kana alaika akan mudah maka padamu itu antah dihima diruhika wa damika, akan mudah bagimu untuk menebus keduanya ya, menebus urusan agama dan harga diri itu tadi dengan nyawa dan darah, qabla jahika wa malika wa waladika, sebelum menembusnya dengan pangkatmu dan hartamu dan anak. Fa'inna lil irdi qadasat, ya. Dan maka sesungguhnya pada harga diri itu ada kesucian. Min hurimah, ya, yang kemudian jika tidak ada kesucian itu tadi, faqad hurimal hayat syarifati, maka akan hilang juga atau lenyap juga hidup yang mulia. Wa min hurimah syarfi al hayati, dan jika tidak ada ya kemuliaan hidup itu tadi, bahwa aksaru minal hayawanati, maka dia akan menjadi manusia yang rugi, lebih rugi daripada hewan. Ya, ini disampaikan oleh penulis seperti itu. Jadi punya rasa cemburu, ya, ada harga diri itu membuat seseorang itu bukan kita katakan emosian sih ya, tapi lebih kepada dia itu bisa kemudian menunjukkan emosinya di tempat yang tepat gitu ya. Dia tidak akan meledak-ledak untuk urusan yang sepele, tapi dia akan melihat sesuatu secara prinsip gitu ya. Kacamatanya jelas kapan dia harus merespon, kapan dia tidak merespon. Maka dalam urusan rumah tangga hal-hal seperti ini sangat penting ya. Tidak ada bumbu-bumbu perasaan saja, ya bumbu-bumbu selera, tapi benar-benar dikembalikan kepada bagaimana syariat berbicara. Harta harus ditembus dengan nyawa dan darah, ya itu akan dilakukan. Karena semangatnya adalah semangat menegakkan kalimat Allah, ya, bukan sekedar semangat untuk mengedepankan diri sendiri. Maka kemudian apakah dibenarkan gitu ya, tindakan-tindakan kayak sekarang ya, jika ada yang cemburu itu kemudian ada yang dibunuh ya pasangan selingkuh istrinya, atau kemudian istrinya membunuh suaminya, ini macam-macam lah ya berita sekarang kita temukan itu ya. Apakah apakah seperti itu ya yang kemudian dimaksudkan di sini? Ternyata tidak juga gitu ya. Tidak serta merta ketika kemudian penebusan itu adalah dengan nyawa dan darah itu kemudian tanda kemuliaan. Karena kita kan bicara sebelumnya, ya, sebelum hal itu terjadi, apakah kemudian sudah ada itu penjagaan harga diri? Sebelum akhirnya sekarang banyak orang yang saling bunuh karena dorongan rasa cemburu, sudah enggak kemudian dihindarkan dari maksiat-maksiat yang terjadi? Sudah enggak kemudian dia menjaga istrinya? Sudah enggak dia menghindarkan istrinya dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik? Sudah tidak dia memastikan istrinya misalnya nanti menutup aurat dan lain sebagainya? Enggak kemudian ujuk-ujuk karena dorongan hawa nafsu, ya, tapi itu yang bunuh-bunuh
Karena rasa cemburu itu bukan karena dorongan takwa itu gitu kan ya, karena dorongan hawa nafsu gitu kan. Dia sendiri kemudian bergerak bukan karena dorongan takwa. Maka apa bedanya dengan hewan? Hewan yang kemudian kalau hewan sih seruan ya begitunya itu emosionalnya mungkin saling terekam itu karena memang tidak bisa berpikir gitu ya, tidak ada akal. Hewan ketika pun dia melakukan hal itu karena dorongan hawa nafsu, dorongan rasa cemburu ya, gorizaknya saja, ya tidak akan dihisab juga hewan itu gitu ya. Tapi manusia kan akan dihisab. Ya, tanggung jawaban dari proses berpikirnya itu akan dihisab. Sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-A'raf ya, ayat 179. Ada yang bisa bantu baca enggak? Ada yang mungkin tidak halangan, tidak haid bisa bantu baca Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ada yang sedang dekat dengan, maksudnya posisi fisik Al-Qur'annya dekat atau mau online, gak apa-apa Mbak Ta? Mana aja boleh, kita sedang haid soalnya. Hmm. Oh. Kalian kita tadaburi sedikit ayatnya ya, ini sangat berkaitan soalnya. Ayat 179 ya Mbak Ta? Iya, Hmm. Dibaca seluruhnya Mbak Ta? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Artinya juga, boleh, boleh. ya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka itulah orang-orang yang lengah. Ya, di sini ada kalimat penyerupaan ya yang kemudian digunakan oleh Allah disamakan antara tiga golongan manusia yang disebutkan sebelumnya itu dengan hewan ternak ya, dikatakan seperti hewan ternak, kal an'am gitu. Tapi ya meskipun dikatakan seperti hewan ternak, dia lebih sesat katanya Allah ya. Siapakah kemudian golongan manusia yang kemudian melakukan itu ya? Yang pertama adalah manusia-manusia yang mereka itu pasti punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah ya. Malah hatinya itu kemudian dikuasai hawa nafsu atau hatinya itu malah dia pakai untuk mengingkari ayat-ayat Allah gitu ya. Hatinya itu malah condong pada kekufuran ya. Atau kemudian dia malah berwala terhadap orang-orang kafir ya. Dia malah mengikuti bagaimana menilainya orang-orang kafir ya karena dorongan hatinya. Yang kedua adalah manusia-manusia yang mereka tuh pasti punya mata, tapi matanya itu dia pakai untuk melihat sesuatu yang lain, bukan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana kemudian alam semesta ini diatur sedemikian rupa ya untuk kemudian uh, kita bisa merasakan rahmat Allah dalam setiap kehidupan. Matanya malah kemudian dia arahkan pada kenikmatan-kenikmatan dunia, justru pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya, dia adalah al-ins ya atau manusia yang kemudian punya telinga tapi bukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah.
Yang didengarkan justru tipu daya kaum kufar, yang dia dengarkan adalah bisikan-bisikan syaitan, yang dia dengarkan hawa nafsu pribadinya. Maka kalau kemudian tiga karakter ini atau tiga hal ini ada pada seorang manusia, maka dia itu ada seperti hewan ternak tapi lebih sesat. Kenapa kemudian dikatakan seperti tapi lebih buruk? Karena hewan ternak itu ya apa namanya ya, kalau kita sehewan-hewannya dia gitu ya. Hewan ternak tuh masih bisa diatur gitu kan. Sama penggembalanya tuh masih bisa diarahkan. Digiring masuk kandang ya masuk gitu ya. Waktunya makan ya nanti dia akan makan. Ya diarahkan begini dan begitu dia akan manut. Gitu ya. Tapi kalau kemudian manusia gitu ya. Kalau dia punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, punya mata tapi tidak melihat tanda kuasa Allah, punya telinga tidak untuk mendengarkan ayat Allah, ya dia lebih parah daripada hewan ternak. Jalan-jalan sendiri. Ya, dan menurut Imam At-Tabari ya, di dalam kitab tafsirnya, maka bagi orang-orang itulah neraka jahanam Allah ciptakan. Ya, jadi kenapa Allah menciptakan neraka jahanam adalah untuk diisi oleh orang-orang yang seperti itu ya. Nah, maka ketika para laki-laki tadi ya yang hilang kejantanan tidak punya al-ghairah itu Allah katakan sebagai apa penulis kitab katakan sebagai bahwa aksaru minal hayawanati gitu ya. Karena dalam gitu ya, ketika mereka seperti itu maka apakah kemudian mereka akan menjadi pengisi neraka jahanam atau tidak? Semua kembali kepada pilihan ya, pilihan mereka di dalam kehidupan. Jadi PR besar ini. Dan ini bukan hanya PR untuk para lelaki yang sudah dewasa saat ini gitu ya, atau para lelaki zaman sekarang gitu ya. Para ibu ya, para umat yang kemudian punya anak laki-laki ya, punya tugas besar gitu ya untuk menumbuhkan hal-hal ini gitu pada anak-anak mereka. Ya. Jangan sampai kemudian ketika melihat kemungkaran selalu aja. Atau bahkan kita kemudian mematikan naluri itu ya. Kebaikan-kebaikan seperti itu kan juga ada ya di diri anak-anak ya. Kadang anak-anak itu kritis gitu loh terhadap hal-hal yang menurut dia tidak ideal, tidak benar. Tapi ketika dia menyampaikan kritiknya, dia menyampaikan protesnya, apa respon orang tua? Gitu ya, respon orang dewasa, anak kecil nggak usah ikut-ikutan. Gitu. Anak kecil nggak usah ini gitu ya. Padahal kemudian di situ mereka sedang sedang mengikuti fitrah kebaikan yang ada dalam diri mereka untuk kemudian meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilihat. Nah, jadi jangan sampai kita orang-orang dewasa di sekitar anak-anak, gitu, terutama anak laki-laki, ya, mematikan potensi kejantanan mereka. Jadi sudah normalnya laki itu memang memiliki kejantanan dengan meluruskan hal-hal yang keliru yang mereka temukan. Ya, itu ya yang kemudian sampai di paragraf tadi. Nah, lanjut ya, kemudian di paragraf berikutnya, penulis kitab di sini menyampaikan tentang wa idza azza alaika irduka ila hadzal hadsi ya. Dan jika kemudian harga diri ini telah mencapai batas seperti ini ya, seperti yang disampaikan tadi di paragraf sebelumnya, sudah sampai bisa ditembus dengan nyawa dan darah itu ya. Takun la'a'radal muslimina nafsul qadasati allati asbahat rodika fi nafsika. Maka hendaknya kemudian harga diri kaum muslimin itu juga memiliki jiwa-jiwa yang suci tadi yang kemudian muncul ya sebagaimana yang ada pada diri kalian atau pada jiwa kalian. Fa'innaha jami'an maka sesungguhnya terkait harga diri tadi ya secara keseluruhan pada diri mereka kata ma'a iradikum. Harusnya itu seimbang dengan harga diri kalian harusnya sama kan sama-sama manusia gitu ya. Fadaha binatati irdika ya. Maka tebuslah harga diri kalian itu dengan tebuslah harga diri mereka. Tebuslah mereka harusnya menebus harga diri mereka sebagaimana engkau menebus harga diri wa alaika anta beka'a anha ulaika anzala anzali alladzina yashkuna ala a'radin muslim. Dan atasmu ya hendaklah engkau menghalau ini kewajiban untuk orang-orang yang sudah punya harga diri tadi punya gairah ya punya air itu harus berusaha
harus berupaya untuk menghalau orang-orang rendahan yang kemudian justru ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyerang kehormatan atau harga diri kaum muslimin. Yang tahikuna hurmati, yang mereka itu ya orang-orang rimba itu akan merusak kehormatan kaum muslimin. Wa yadusuna karomati, ya juga akan menginjak-injak kemuliaan kaum muslimin. Wa yudannisuna syarti, ya dan akan mengotori keagungan kaum muslimin. Jadi kalau kemudian kita katakan sudah ya, yang penting kemudian suami saya aman, ya, anak saya aman, ya ternyata tidak cukup dengan apa yang ada pada diri keluarga kita. Maka yang sudah punya rasa cemburu tadi, yang kuat harga diri itu harus berupaya untuk menghalau orang-orang yang belum punya, ya, atau menyadarkan, meluruskan, gitu ya. Karena memang tidak akan cukup dengan satu dua orang, harus tetap seluruh kaum muslimin itu bersatu padu gitu ya untuk menegakkan kalimat Allah melalui kejantanan. Lanjut ya ke bagian berikutnya. Di sini mu'alif kitab itu mencantumkan 4 hal ya, 4 hal yang kemudian kira-kira itulah yang menjadi sebab kenapa kemudian para lelaki itu kehilangan kejantanan tadi, kehilangan rujulah, atau kemudian akhirnya membuat terganggu itu harga diri dan kehormatannya. Al-awwalu, ya, yang pertama adalah tahawunu ashabil a'rabi, sikap gampangan yang ada pada para pemilik harga diri, berarti pada manusianya, fil muhafadzati ala a'rabihi, dalam penjagaan atas harga diri mereka, imma bifuqdanil ghairati, ya, yakni dengan hilangnya al-ghairah atau rasa cemburu min nufusihim, dari jiwa-jiwa mereka, au bidhaqil azimati, atau dengan lemahnya pendirian atau azamnya ya, fi qulubihim, dalam dada mereka, au tasahulihim fil inayati bitarbiyati diniyati, atau dengan sembrono ya, menggampangkan gitu ya dalam memberikan perhatian seputar pendidikan agama, alati tu'tabaru, yang dianggap sebagai asya jal awwala, agar utama, lil muhafadzati alal a'rabi, untuk menjaga atas harga diri tadi, au bisa mahihim, atau karena permisifnya mereka para lelaki itu tadi, linisa ihim wa banatihim, terhadap istri-istri mereka dan anak-anak perempuan mereka, bil khuruji fi tabarruji wa fukurin, ya, untuk keluar rumah dalam kondisi bertabarruj dan menampakkan aurat. Lima yutmi'u fihinna ar-rijalu wa syubbanu, yang itu ya, yang ada pada diri para perempuan tadi ketika keluar rumah dalam kondisi seperti itu akan memunculkan keinginan atau menggoda para laki-laki dan para pemuda ya. Wa mimma yushalu al-lizi'abi atau ala a'radihim, dan inilah juga nanti yang menjadi jalan atau terbukanya ya celah-celah para serigala berbentuk manusia seperti yang sudah pernah kita bahas itu untuk menerkam apa kehormatan dan harga diri para perempuan. Jadi ini faktor pertama, ya, sikap menggampangkan, meremehkan. Ya. Jadi para lelaki yang harusnya punya harga diri tadi, yang harusnya punya rasa cemburu, yang itu akan melahirkan penjagaan terhadap dirinya dan keluarganya, tapi dia gampangan gitu ya. Gampangan ini dimakna meremehkan, lalai, abai, sehingga akhirnya dia tidak punya lagi rasa cemburu tadi, tidak punya azam untuk kemudian menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, gitu ya. Akhirnya muncullah sikap-sikap seperti yang tadi, gitu ya. Dia lalai terhadap pendidikan agama keluarganya, ya padahal yang namanya pemahaman agama itu kan adalah pagar pertama dan utama. Jadi kalau dikatakan di sini sebagai asyaj al-awwal, jadi dia adalah pagar pertama dan utama. Kalau kita ingat pembahasan di muqaddimahnya ya, di pembahasan paling awal itu, bahwa salah satu sumber malapetaka akhir zaman saat ini ya karena hilangnya pemahaman agama itu ya, masuknya sekularisme dan sebagainya.
Jadi kalau kemudian para bapak ya, para suami itu apa ya kita bilangnya tidak ikut andil dalam proses pendidikan agama di keluarganya, gitu ya kan kita ya, padahal itu kan atau respon paling awal ya yang kemudian harusnya dimunculkan, dibentengi, kayak divaksin lah keluarganya gitu ya dengan protokol Islam. Lalu kemudian yang berikutnya tadi hmm, permisif ya, ya tidak tidak mendetili misalnya istrinya anaknya keluar rumah itu untuk urusan apa, lihat anak perempuannya keluar tidak menutup aurat ya dibiarkan begitu saja, tahu anaknya atau istrinya itu maghrib belum pulang ya cuek saja, namanya anak muda gitu. Bahkan kemudian apa namanya bertabarut ya, kemudian apa di sini dikatakan menampakkan aurat ya, ini bersikap biasa saja, itu adalah satu satu bahaya besar gitu ya, dan ini menandakan keimanannya dia sebagai seorang muslim itu adalah lemah ya, sehingga kemaksiatan keluarganya saja dibiarkan. Bahkan ada kan ya fakta suami-suami yang justru ngasih ngasih uang jajan lebih gitu ya untuk istrinya. Oh ya dandan gitu ya. Jangan keluar rumah dalam keadaan kucel, malu-maluin gitu ya, dandan, make up lah gitu kan. Ada yang seperti itu. Bahkan pernah tuh ada influencer, lupa itu influencer siapa gitu ya, tapi udah lama banget aku lihat. Jadi istrinya ini biasa posting lah ya kehidupan dia dan keluarganya gitu. Dan pada satu saat itu dia pernah memposting fotonya, videonya itu pakai baju yang terbuka ya, sangat-sangat terbuka gitu. Nah netizen yang tidak biasa melihat sang istri pakaian seperti itu, non muslim itu sebenarnya gitu ya, memang tidak berhijab juga, tapi ini kali ini pakaiannya terbuka banget gitu kan, maka netizen tuh bereaksi gitu kan, kok gini sih pakaiannya, terus apa suaminya nggak cemburu, gimana ya respon suaminya lihat istrinya begini. Nah, malah suaminya bikin postingan gitu, bikin postingan yang menyatakan dirinya fine-fine saja gitu. Ya wajar lah ya dia non muslim gitu ya. Tapi apakah hanya non muslim yang begitu saat ini, kan tidak ya, berarti muslim pun banyak itu. Dia merasa ya fine-fine saja, bahwa itu adalah pilihan, bahwa ini adalah sebuah terbukanya kami terhadap perkembangan zaman, bla 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 ya, alasan-alasan yang tidak bisa diterima dari itu akidah Islam. Lalu alasan yang kedua, asani ya, mawahirul muyu'ati wal mayu ya, penampakan atau kemudian style yang kemudian seronok dan tidak semua, allati tazharu ala nisa'i wal fatayati, yang nampak atas para perempuan dan para pemudi ya, jadi perempuan dewasa maupun yang muda-muda nih, remaja-remajanya, pilih besihinna dalam urusan berpakaian mereka, wakalamihinna dan cara bicara mereka, kata nisyatihinna hingga cara berjalan mereka, watasarrufatihinna dan tindak lanjut mereka. Walidzalika, dan oleh karena itu, harosol Islamu, Islam mendorong ala antusi al atas bahwasannya para perempuan menutupi atau menyembunyikan ulama yutmi'u fiha ar-rijal ya. Atas setiap apa-apa yang dapat menggoda para laki-laki ya. Ini seperti apa yang ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 yang sudah pernah juga kita bahas. Fala takhba'na bil qaul ayat ma'alladzi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa gitu ya. Jadi tak boleh melirihkan suara gitu ya. Ketika sedang berbicara dengan laki-laki itu tidak boleh dibuat mendayu-dayu, dihaluskan suaranya gitu ya. Tapi bicaralah dengan kaulan ma'rufan, ya, perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf di sini bukan dari diksinya ya atau bahan obrolannya ya, karena konteksnya sedang membahas tadi apa namanya intonasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kaulan ma'rufan ini adalah standar urusnya bagaimana. Kebiasaan di masyarakat itu kalau ngomong itu ya begitu ya, jangan diubah-ubah kalau ngomong sama laki-laki. Karena fakta ya, kalau di dalam dunia entertainment misalnya ya, industri entertainment saat ini, kan perempuannya itu sengaja ya, suaranya dibuat sentil-sentil ya, suaranya dihalusin, sengaja untuk membuat. Nah, itu adalah satu bentuk keburukan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau kemudian bahkan
beberapa negara itu kan jadi budaya, misalnya kayak di Jepang, di Korea, atau kemudian eh, apa namanya aktris ya atau girl band dari Korea lah itu bilang ya, itu kan suaranya dicentil-centilin kan, ya, suaranya tuh diubah-ubah gitu ya, agar membuat orang-orang atau fansnya itu kemudian lepek misalnya gitu ya. Maka gitu eh, apa namanya mualif kitab di sini membenarkan ya ketika ada yang mengatakan al-udhunu syaku qabla al-ain ahyana. Telinga itu bisa lebih dulu jatuh cinta daripada mata. Jadi pentingnya kita menjaga cara bicara ya, para perempuan menjaga cara bicara terhadap laki-laki. Kalau mendayu-dayu, direndahkan, dilecehkan, nah, itulah yang kemudian nanti bisa apa namanya menjadi celah munculnya penyakit-penyakit hati pada manusia. Dan kalau para suami menemukan istrinya begitu, harusnya ditegur, ya, harusnya kemudian segera diubah. Ya, kata cukupkan sampai sini dulu, Syifa. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, mungkin masih ada 2 poin lagi. Eh, Jazakallah khairan kasih Mbak. Dari awal TV ada yang mau didiskusikan? Ini menarik ya? Menarik. Kok bukan menarik ya Mbak? Karena kita menemukan Suaranya Syifa nggak kedengeran. Halo, halo, suaranya Syifa nggak kedengeran. ada nggak Mbak? Sekarang ada. Alhamdulillah. Oke, dari awal TV ada yang didiskusikan terlebih dahulu. Kalau nggak ada Siva yang izin memantik ya Mbak, bukan memantik sih, mudah-mudahan terpantik gitu. Oh, Mbak Siti Rahmi. Tafadhol Mbak Siti Rahmi dulu. Halo, Silakan Mbak. Iya, halo. ya ada Ih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, Bu Ustazah, nama saya Siti Rahmi. Eh, saya mau bertanya, nggak tahu nih mau berbagi atau bertanya ya, mau bertanya aja dah. Ini saya punya problematika rumah tangga di sini. Eh, seorang sebagai kepala rumah tangga, suami itu melupakan tanggung jawabnya ke istri, anak-anak, hilang kabar karena memang jauh ya, karena beliau ini mencari nafkahnya di luar negeri, tapi 2 tahun sampai 3 tahun tuh masih aman komunikasinya, masih bagus, bahkan sudah bangun rumah kecil kami, memang belum selesai sih, tapi setelah itu eh, mungkin di sana sudah kenal ini itu, jadi lupa dengan kewajibannya dan atau mungkin kewajibannya sebagai seorang muslim mungkin sudah tidak dilakukan. Mungkin di situ Allah marah kali ya sama beliau. Tapi yang saya sayangkan di sini dia apa hilang tanggung jawabnya. Mungkin rata-rata ya zaman sekarang suami itu enak aja gitu uh, apa namanya di luar dari apa kewajibannya sebagai seorang muslim karena jauh juga dari keluarga. Tapi saya berusaha memperbaiki batin dan semuanya untuk demi anak-anak dan diri saya sendiri, bahkan memperbaiki apa namanya menyembuhkan penyakit sendiri itu menahan sabar,
menahan ini itu ya sendiri. Saya juga tipikal orang yang tidak terlalu ceritakan masalah itu ke orang gitu. Yang saya tanyakan di sini Bu Ustazah, gimana ya saya bisa cara cara saya bisa menyembuhkan dari ini semua agar semuanya akan baik-baik saja atas izin Allah, semuanya akan indah, semuanya akan berjalan gitu aja tanpa harus membebani diri dengan hal-hal seperti itu. Walaupun beliau ini tidak sama tidak tidak ada lagi rasa cemburu, rasa cinta atau apalah saya nggak tahu karena tidak ada kabar. Dan bagaimana sih cara saya menjaga kehormatan diri saya ini selama beliau ini tidak ada kabar dan penjelasan sama sekali. Itu aja Bu Ustazah. Ya Allah, semoga Allah berikan kesabaran buat Ibu ya, Bu ya. Ya, Silakan Mbak Ta. ya, ya jadi pertama kita semuanya berkirim doa ya untuk sekiranya semoga Allah berikan kesabaran luas, berikan kekuatan untuk menjalani. Ini kan bagian dari kode Allah nih, atas hidupnya Bu Siti dari apa kemudian itu ada andil orang lain ya, yang kemudian di sini adalah suami misalnya yang dianggap tadi misalnya tidak menjalankan perannya dengan optimal gitu ya. Tapi kan ketika itu terjadi pada diri kita, maka di sini adalah sudah menjadi kodok. Maka sikap yang harus dilakukan memang adalah ya menerima. Tapi bukan berarti kemudian penerimaan kita terhadap kodok Allah itu tadi harus kemudian dikembalikan sebagaimana nanti syariat membahas hal tersebut. Nah, yang ingin Tata ingatkan untuk diri sendiri kepada semua yang hadir pagi hari ini adalah ketika ada syariat Allah yang tidak ditegakkan, itu pasti akan memunculkan problem-problem, pasti akan memunculkan masalah. Entah masalahnya ringan, sampai kemudian yang skala berat sekalipun. Jadi ketika ada satu saja syariat yang kemudian tidak tegak, pasti akan muncul membangun. Itu yang harus kita yakini. Tanpa perlu menunggu ada cerita, ada testimoni, apalagi nanti menunggu pengalaman pribadi. Itu adalah sebuah hal yang harus kita yakini. Maka kalau kemudian kita mau runut, akar masalah utamanya adalah bagaimana kehidupan keluarga itu, kayaknya dulu pernah kita bahas ya, makna sakinah itu ya. Makna sakinah itu nantinya seakar kata dengan sarana yang itu maskanah. Sakinah itu akan yang terbentuk ketika memang hidup bersama. Kita hidupnya itu berbareng. Ini bukan hanya untuk kasusnya Ibu Siti Rahmi, beda ketika dia pengalaman Ibu Siti Rahmi, tapi untuk semua hal ya. Ketika kemudian sudah berkomitmen untuk berumah tangga, berkeluarga, maka hidup bersama itu adalah sebuah hal yang normal dan yang memang seharusnya diambil. Tapi kalau kemudian sekarang ada faktanya banyak kepala keluarga yang dalam tanda kutip ya terpaksa terpisah dari keluarga. Maka yakin tidak ada suami atau tidak ada istri yang dengan legowo ya, dengan senang hati mencari nafkah berjauh-jauhan dengan keluarga tuh nggak ada yang senang gitu ya. Karena terpisah sebentar aja tuh normalnya tuh nggak enak gitu ya. Ini yang apalagi sudah terbiasa sehari-hari itu bareng, terus tiba-tiba nggak bareng itu rasanya nggak enak. Tapi kondisi dalam sistem saat ini kan memang memaksa para laki-laki bahkan para perempuan berjauh-jauhan dengan pasangannya, berjauh-jauhan dengan keluarganya untuk mencari untuk urusan materi. Maka di situ yang sebenarnya kemudian kalau bisa kita katakan ya apa yang harus paling utama diubah itu yang harus diubah. Cuman kan kondisi sekarang sudah sekian tahun berjalan, jadi rasa mungkin tidak akan semudah itu juga untuk mengubah keadaannya. Makanya memang intinya ada pada kesabaran tadi itu ya. Karena ketika awalnya suatu hal yang tidak ideal itu terasa berat ketika dikerjakan, ya, terpisah itu terasa berat. Lama-lama karena kemudian memang sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan itu terus dilakukan, dibiarkan. Akhirnya bisa jadi muncul kenyamanan, muncul rasa biasa tadi itu, muncul atau hilang kecemburuan, hilanglah rasa sensitif kita terhadap syariat yang ditunjukkan.
Nah, apakah kemudian memang seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Siti Rahmi ya, suami di sana itu mungkin begini, suami di sana mungkin begitu ya, walau alam ya. Kita memang harus terus menjaga prasangka, apalagi memang ketika masih berstatus suami istri itu, fokusnya istri itu kan adalah menjalankan kewajiban ya. Ketika di sini dikatakan suami punya kewajiban untuk memikirkan rasa cemburu, wajib jaga harga dirinya, wajib menjaga anak dan istrinya dari api neraka gitu. Tapi ketika kemudian suami tidak menunjukkan hal seperti itu, entah dengan alasan apapun, itu tidak menjadi pembenar juga kita untuk membangun prasangka-prasangka gitu. Jadi kita punya kendali atas prasangka kita gitu loh. Kita punya kendali terhadap persepsi yang kita miliki terhadap pasangan. Kita punya kendali terhadap bagaimana kita berpikir positif, bagaimana kita kemudian bisa tetap melihat aspek baik dari setiap kejadian. Jadi hatta kemudian misalnya suami itu beneran maksiat, ya, suami itu beneran kemudian melanggar syariat, itu tidak menjadi benar. Kita misalnya membalas dia dengan tidak taat, membalas dia dengan hal-hal yang terjadi pelanggaran syariat berikutnya, maka kalau kita boleh menyarankan gitu ya, tetaplah menjaga kesabaran itu tadi, dan sabarnya itu bukan sekedar menerima, tapi sabarnya itu adalah berusaha untuk mengubah keadaan. Karena sabar itu sendiri kan menurut para ulama itu banyak jenisnya ya. Sabar yang paling utama dan paling mudah, sabar yang paling mudah adalah menerima musibah, menerima qada itu paling. Tapi kemudian sabar yang di tingkatan paling berat justru adalah sabar untuk mengubah kemungkaran. Kalau ibu merasa memang ada yang salah dari sikap suami, maka sabar yang paling utama yang harus diikhtiarkan itu adalah mengubah keadaan, menasihati suami. Jangan dibiarkan tetap tenggelam di dalam hal yang tidak ideal tadi. Jangan karena kemudian kadang kemudian alasannya adalah karena kita tidak mau memperkeruh suasana gitu ya. Kita tidak mau kemudian membuat misalnya suasana hati kita yang sudah tenang itu nanti jadi terganggu gitu ya, karena mengungkit hal itu gitu. Akhirnya kita diam aja deh. Nah, seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Sabarnya kita mengubah keadaan itu juga insya Allah akan memberikan kebaikan. Atau mungkin tidak langsung berubah juga ya, namanya manusia mengubah manusia lain itu tidak bisa labim gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk mengubah kemungkaran atau ketidakidealan pada pasangan karena dorongan ketakwaan, itu pasti dapat tumaninah, pasti dapat tenang di hatinya. Justru kalau kita diam gitu, kita pendam itu akan terus muncul perasaan ya, secara konsepnya begitu, secara prakteknya pun begitu ya. Kita sering mendapati cerita-cerita atau bahkan pengalaman orang-orang sekitar gitu ya, yang ketika ini dia berusaha mengubah, belum berubah sih pasangannya gitu ya, tapi ada banyak kebaikan di dalam dirinya yang muncul gitu ya. Dia bisa lebih bijak menghadapi isu, dia bisa lebih berpikir positif, dia bisa lebih fokus pada hal-hal yang hal-hal yang baik. Akhirnya dia bisa lebih baik dalam ibadah, dalam dakwah, dalam thalabul ilmi, karena tidak disibukkan dengan perasaannya saja. Jadi memang ini hal yang pelik ya, ini bukan hal yang mudah. Dan ini adalah efek dari bagaimana di dalam sistem kapitalisme itu para suami, para pencari nafkah itu dipersulit ya untuk menafkahi keluarga sehingga harus sampai berjauh-jauhan seperti itu, yang mana akhirnya menimbulkan masalah baru. Ini baru kita bicara dari bagaimana al-ghairahnya suami kepada istri. Belum nanti kalau didetail lagi terkait dengan tarbiyah dunia ke keluarga, ke anak, ketika itu kan tidak bisa optimal dilakukan kalau tidak hadir gitu ya. Oke lah, ada sosok Nabi Ibrahim yang kemudian terpisah dengan anak istrinya. Tapi itu kan Nabi ya. Itu kan Nabi, beda konteksnya gitu. Dan bagaimana kesiapan Nabi Ibrahim menjadi seorang suami dan ayah itu sudah dilakukan sejak masa mudanya. Jadi istilahnya ketika berpisah dengan Bunda Hajar dan Nabi Ismail itu sudah dalam keadaan keimanannya luar biasa dan Allah itu berikan pertolongan lewat itu. Tapi kalau kemudian kualitas manusia generasi sekarang ya, zaman sekarang ya jauh sekali. Kondisi berjauhan dengan keluarga itu memang pasti akan menimbulkan hal yang
seperti yang tadi ya kan. Yang tadi. Semoga tetap sabar untuk pertolongan Allah itu selalu ada. Bahkan pertolongan Allah itu bisa jadi datangnya dalam bentuk ketenangan tadi ya. Jadi kalau Bu Siti Rahmi sudah bisa merasakan ketenangan menghadapi ini, tinggal berikutnya bagaimana tadi berusaha mengubahnya. Ya. Semoga Allah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah ya luar biasa. Sistem yang membuat kita makin pelik dan gak jarang orang-orang, bahkan banyak ya sekarang orang-orang yang LDM, bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, bahkan bertahun-tahun. Ada yang mau didiskusikan lagi dari Awati Villa? Kita Iya. mohon maaf ini kayaknya Tata harus sekarang ya. Ini kan masih ada 14 menit, tapi Tata mau Oh iya. Iya boleh Bata. Oke, berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi pekan depan. Bagi Awati Villa yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini gitu ya, silahkan bisa ditanyakan di grup untuk nanti Sipa forwardkan ke Mbak Ta, ataupun misalnya pertanyaan itu dirasa privacy gitu ya, silahkan langsung ke Sipa, nanti insya Allah Sipa serahkan ke Mbak Ta ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semua, mempermudah urusan kita semua, dan Allah melimpahkan afa dan afia untuk diri kita semua. Amin. Sipa mute ya. Udah panjang. Udah panjang ya Sipa mute ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita semua. Mbak Tazazakillah khairan katsiron untuk keluangan waktunya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pekan depan. Bagi Ahwati yang ingin bertanya gitu ya, silahkan bisa di grup untuk nanti Sipa teruskan ke Mbata. Dan bagi Ahwati yang merasa itu pertanyaan privacy, bisa ditanyakan ke Sipa, nanti untuk Sipa teruskan ke Mbata. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari Sipa, sementara kebenaran dari Allah. Jazakillah khairan katsir Mbata. Mudah-mudahan Ahwati Villa senantiasa diberikan afwa dan afia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end ya, Wati Villa.